Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Andri, merupakan salah satu pengajar kitab suci dari Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas sedikit mengenai kitab Ulangan. Kitab Ulangan merupakan kitab kelima ataupun terakhir dari deretan kitab-kitab Taurat, yakni kitab yang dipercaya oleh gereja secara tradisi merupakan kitab yang ditulis oleh Musa sendiri. Kita mengenalnya sebagai kitab Ulangan karena memang isinya merupakan pengulangan dari hukum-hukum Musa, yaitu hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka di Gunung Sinai dalam pengembaraan di padang gurun. Pada Alkitab berbahasa Ibrani, yaitu bahasa aslinya, kitab ini disebut Eleh Hadebarim, yang artinya adalah inilah perkataan dari Musa tentunya. Pada Alkitab berbahasa Yunani, yakni Septuaginta, kitab Ulangan ini dikenal dengan nama Deuteronomion, yang artinya hukum yang kedua. Mengapa sampai ada istilah hukum kedua? Karena memang isi kitab Ulangan ini selain hukum-hukum Musa, ada beberapa hukum baru yang ditambahkan ke dalam kitab Ulangan dalam masa pembuangan di Babel. Baik, kita akan masuk ke dalam latar belakang kitab Ulangan ini. Jadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Ya, 40 tahun merupakan suatu angka yang melambangkan satu generasi. Jadi, generasi yang keluar dari Mesir dan generasi yang akan masuk ke tanah terjanji merupakan generasi yang beda. Nah, di sini Musa menghadapi generasi baru, anak-anak muda, anak-anak yang tidak merasakan bagaimana Tuhan menolong mereka pada waktu dikejar-kejar tentara Mesir. Mereka hanya mengalami kejadian-kejadian di padang gurun. Di kitab Ulangan ini, Musa kembali menjelaskan isi kitab-kitab Taurat, isi dari hukum-hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi isinya merupakan serangkaian pidato-pidato Musa kepada generasi yang baru, generasi yang akan masuk ke tanah terjanji, agar mereka setia terhadap hukum perjanjian, hukum Taurat. Kitab Ulangan ini kalau kita lihat secara menyeluruh, kita akan dapat membagi beberapa bagian. Bab yang pertama merupakan bab 1 sampai dengan bab 3, yang isinya adalah menceritakan sejarah bangsa Israel, lalu pemberontakan bangsa Israel yang dihadapkan dengan kemurahan hati Allah. Kemudian bab 4 sampai dengan bab 11, seruan agar bangsa Israel setia terhadap perjanjian. Di bagian ini terdapat ayat yang sangat terkenal, yaitu dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 5. Shema Israel, yang artinya dengarlah hai Israel. Ayat ini dikutip oleh Yesus sendiri pada Markus bab 12 ayat 29 sampai dengan 30. Lalu berikutnya merupakan bab 12 sampai dengan sebagian bab 16 yang berisi tentang hukum-hukum penyembahan bangsa Israel, hukum tentang tempat ibadah, perhatian kepada orang-orang miskin, juga hukum tentang perpuluhan. Bagian berikutnya bab 16 terakhir sampai dengan bab 18 yang berisinya adalah hukum bagi para pemimpin bangsa Israel, yakni para penatua, imam, dan para raja. Lalu bab berikutnya bab 19 sampai dengan bab 26. Isinya adalah hukum kemasyarakatan dan keadilan sosial, hukum tentang pernikahan, hukum tentang keluarga, budak, dan perlindungan bagi janda dan anak yatim. Bagian berikutnya bab 27 sampai dengan bab 30, yang isinya adalah peringatan atau ultimatum dari Musa sendiri. Jika bangsa Israel mendengar hukum-hukum Taurat dan melakukannya, mereka akan mendapat berkat. Jika mereka memberontak, maka Allah akan menghukum bangsa Israel dan membuang mereka. Bagian terakhir, bagian penutup bab 31 sampai dengan bab 34. Isinya ada puisi peringatan dan puisi berkat bagi bangsa Israel. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan, jika kita membaca kitab Ulangan secara utuh, kita seperti membaca kitab-kitab Taurat secara utuh juga. Kitab Ulangan menutup seluruh rangkaian dari kitab-kitab Taurat. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian ulasan singkat mengenai kitab Ulangan.
Terima kasih, sampai jumpa lagi. Yeah.